Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran online mata pelajaran SKI. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu diberi kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita belajar anak-anak, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan like serta tonton video sampai habis agar tidak gagal faham. Baik anak-anak sekalian, pada minggu kemarin kita sudah membahas bab 1 tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mengenai masalah hakikat misi dakwah Nabi Muhammad SAW, kelanjutan dari bab 1 kemarin. Nah, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Bahwa Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak masyarakat Arab khususnya dan umumnya seluruh umat manusia dari kesesatan. Dan hanya dalam tempo 23 tahun atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW telah berhasil membawa rahmat atau kebaikan-kebaikan bagi seluruh dunia. Kemudian anak-anak, hakikat misi dakwah Nabi Muhammad SAW selain sebagai rahmatan lil alamin, juga pembawa kedamaian dan kesejahteraan. Bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat membawa misi kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Mekah dan Madinah khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Dan setelah Nabi dan para sahabat menguasai Mekah ketika itu, mereka mengampuni segala kesalahan-kesalahan masyarakat Mekah, yang akhirnya masyarakat Mekah ketika itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam atau memeluk agama Islam. Kemudian misi yang ketiga adalah pembawa kemajuan masyarakat atau membawa kemajuan masyarakat Mekah. Bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kepada umat manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bangsa Arab ketika itu, ya, dengan kekuatan wahyu Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk untuk kemajuan masyarakat. Dan Nabi Muhammad SAW telah berhasil mengubah penduduk Mekah, Madinah, dan seluruh alam menuju perubahan yang positif dan berakhlakul karimah. Kemudian perubahan di Arab dimulai dari perubahan keyakinan, kebiasaan-kebiasaan buruk, sistem perdagangan yang curang, penindasan kaum lemah ke arah peradaban dan berpikir yang maju. Ya, jadi Rasulullah SAW merubah segalanya. Dan pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam menjelma menjadi kekuatan yang sangat disegani oleh dunia. Nah, mengambil ibrah atau pelajaran dari misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian dan kemajuan masyarakat. Yang pertama, bahwa pelajaran yang bisa kita ambil dari dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin adalah yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW
adalah seorang nabi yang berakhlak mulia dan sangat terpuji. Bersikap sabar dan tegas, menolak kekufuran, kemusyrikan, dan segala bentuk kemaksiatan. Gemar melakukan perbuatan yang bermanfaat, mencintai persaudaraan dan menghindari permusuhan, serta mencintai ilmu pengetahuan seperti yang ada di gambar sebelah ini. Bisa kalian lihat, bahkan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis sahih dijelaskan di situ bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi kaum laki-laki maupun perempuan, atau muslim laki-laki dan muslimah atau muslim perempuan. Nah, di sini kita bisa meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah ketika itu. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan misi dakwah pada 2 periode. Periode Mekah selama 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Jadi totalnya ada 23 tahun. Isi pokok dakwah periode Mekah adalah menyeru manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Percaya kepada seruan Nabi dan Rasulullah, mengikutinya karena perkataan dan tindakannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memiliki akidah atau keyakinan yang kuat. Kemudian bersikap tegas menolak kekufuran, kemusyrikan, dan kemaksiatan. Kemudian sabar dan dalam menghadapi ujian dan cobaan, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas dan amanah. Nah, di sini ada sebuah khulasah atau sebuah ringkasan anak-anak dari materi kemarin. Bisa kalian catat bahwa yang pertama, Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah atau tahun fil ya. Fil itu artinya dalam bahasa Arab artinya adalah gajah. Kemudian Nabi Muhammad SAW lahir di tengah-tengah masyarakat Arab yang kehilangan pegangan hidup. Akidah mereka menyimpang, moral mereka pun rusak. Dan misi Nabi Muhammad SAW di dunia ini sebagai rahmatan lil alamin, pembawa kedamaian dan kemajuan masyarakat. Kemudian misi dari Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah meluruskan akidah agar manusia hanya menyembah kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan meyakinkan mereka bahwa dirinya benar-benar Nabi dan Rasul. Kemudian Nabi melakukan dakwah dengan sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Setelah turun surah Al-Hijr ayat 94, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah dengan terang-terangan. Selama 23 tahun Nabi Muhammad SAW berhasil membawa kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan bagi Arab dan seluruh dunia. Baik anak-anak, sampai di sini dulu materi daring kita. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan like, dan bagikan link agar video ini lebih bermanfaat. Terima kasih. Kita bertemu lagi di materi yang akan datang. Tentunya dalam pembahasan di bab 2. Jangan lupa selalu belajar. Sekalipun kita dalam pelajaran jarak jauh, daring ya, tapi tidak mengurangi rasa keinginan tahu kita. Dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak kalian menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa, berbakti kepada kedua orang tua dan agama.